Oke, ini pengalaman saya ya. Salah satu akuarium saya ini terkena marine velvet ya. Jadi marine velvet ini penyakit ikan laut yang paling ganas sih dibandingkan dengan white spot ya. Jadi kalau white spot tuh ada ikan itu kadang masih bisa bertahan, ya masih bertahan hidup ya. Kemudian kalau kita treatment, kita kasih dia makan, dia masih feeding well, biasanya itu dia akan punya imunitas yang baik untuk melawan white spot. Tapi kalau misalnya marine velvet ini ya udah oke, kalau tanpa fish handling, fish treatment yang benar tuh habis ya. Jadi luar biasa sekali, ataupun juga horor sekali menurut saya kalau akuarium kita itu terkena marine velvet. Oke, ini udah saya bersihkan. Inilah yang saya lakukan ya kalau misalnya tank saya itu terkena marine velvet. Jadi harus benar-benar ekstra hati-hati sebelum kita memasukkan ikan. Itu disarankan untuk memiliki karantin tank ataupun juga hospital tank ya. Jadi saya punya itu tank karantina. Biasanya saya akan karantina ikan di situ selama 2 minggu 14 hari. Saya kasih fish treatment ya, saya kasih formula untuk menghilangkan parasit yang ada di badannya sebelum masuk ke display tank ya. Jadi ini ya pengalaman saya karena belum masih pembelajaran juga, masih pemula juga. Jadi tank ini sudah keburu terkena marine velvet yang dibawa oleh beberapa ekor ikan yang menjadi suspek. Biasanya tuh ikan-ikan jenis angel dan tank ya. Oke, jadi ini yang saya lakukan ya. Jadi saya bongkar habis semuanya. Ini saya mulai dari awal kembali. Jadi saya kuras semua. Jadi nggak ada lagi, saya kuras, tidak ada air sama sekali ya. Saya keringkan ya. Kemudian SAM juga saya bersihkan total ini. Jadi saya akan mulai dari awal kembali ya. Saya akan cycling ulang 2 minggu, kemudian baru bisa dipergunakan kembali tank ini. Jadi ini tanknya harus benar-benar bersih, kering, tidak ada air sama sekali. Jadi marine velvet yang sudah pada fase telur mungkin itu tidak akan ada lagi sisanya, baik itu di air ataupun juga di peralatan-peralatan akuarium. Oke, ini seperti di live rock ya. Live rock juga sudah saya keringkan. Jadi saya tidak mau gagal kembali. Oke, ini beberapa peralatan ya, beberapa peralatan akuarium seperti ini. Saya pakai top filter juga. Saya gabungkan antara SAM filter dan top filter, jadi double filtrasi ya. Kemudian ini pompa air ya. Kemudian skimmer juga sudah saya cuci bersih, saya bilas pakai air tawar, kemudian saya keringkan. Dan ini media filtrasi saya ya. Jadi saya menggunakan ini, ada keramik ring ya. Jadi keramik ring itu kalau sudah dipakai itu yang tadinya putih bersih itu menjadi berwarna seperti ini ya, kecoklatan ya. Ini media filtrasi yang saya gunakan ya. Saya menggunakan keramik ring. Jadi banyak ya media filtrasi yang bisa kita pakai di pasaran ya. Bisa karang jahe, bisa keramik ring, bisa biobol seperti ini, ataupun juga bisa momogi, ataupun juga yang kelas tingginya itu ada pure marine block dan lain sebagainya ya. Ya, jadi saya pakai ini. Oke, ini dia ya. Jadi sudah nggak putih lagi, jadi sudah jadi rumah bakteri ya di permukaan dari keramik ring ini sudah penuh ya. Jadi ini sudah saya cuci bersih, saya keringkan ya. Jadi ini juga biobol juga seperti itu, sudah saya cuci. Jadi saya pastikan itu tidak ada parasit-parasit tuh yang ada tinggal tuh di dalam akuarium dan juga SAM filter saya di media-media ini ya. Oke, jadi setelah dikeringkan nanti saya akan mulai ulang. Oke ya, jadi semua peralatan, semua media air sudah dikeringkan, semua peralatan sudah dicuci bersih, sudah dikeringkan. Sekarang waktunya untuk merakit ulang ya, akuarium
60 cm ini. Oke, jadi saya menggunakan ini akuarium standar air tawar sih ya. Jadi saya tidak ada drilling tuh, tidak ada bor untuk menurunkan air. Jadi saya menggunakan ini. Saya menggunakan pompa air untuk menurunkan air ya. Jadi ini dia. Ini untuk water inlet menurunkan air ke sump, dan ini air kembali ya. Kemudian saya juga menggunakan kanopi bawaan. Ini akuarium udah lama sekali ini saya beli. Ini akuarium air tawar ya, yang saya modifikasi jadi akuarium air laut. Ini kapasitasnya kurang lebih 90 liter ya, 60 kali 45 kali 45 ya. Untuk background tuh saya memilih background yang punya nuansa laut ya, jadi itu seperti karang-karang gitu. Oke, ini dia overflownya. Jadi ini air turun, water inlet air turun. Saya menggunakan selang-selang saja. Oke, ini masuk ke chamber pertama. Ini chamber pertama untuk media bakteri. Oke, boleh apa saja, boleh karang jahe, boleh biobol. Kalau saya ini menggunakan biobol dan keramik ring ya, karena ini kebetulan udah ada. Ini waktu apa ya? Ini eksperimen saya. Kalau sekarang saya tidak menggunakan dua media ini lagi, saya menggunakan media yang lain. Oke, chamber yang berikutnya ini saya buka ya, karena saya menggunakan protein skimmer, bubble megascaf 7 di sini. Oke, kemudian ini untuk return pump, dan itu dia pipa untuk menaikkan air ke atas. Ya, jadi overflownya seperti ini. Ini dia pipa Ruchika setengah inci kembali naik. Oke, di sini. Dan kemudian saya kasih top filter lagi untuk menyaring. Jadi airnya benar-benar bersih 2 kali penyaringan nih. Oke, tapi walaupun kualitas air bagus, tapi kalau udah masuk parasit yang dibawa ikan ya habis juga. Jadi ikan itu harus benar-benar dikarantina. Jadi parasit-parasitnya itu semuanya sudah harus mati sebelum masuk ke display tank. Pertama nih saya akan masukkan biobol dulu ya. Ini biobol salah satu media bakteri yang paling bagus tuh. Karena apa? Karena dia kita bisa melihat ya, ini berongga-rongga seperti itu. Jadi di antara rongga-rongga inilah nanti bakteri itu akan tumbuh berkembang. Ya, jadi sudah hampir 2 tahun ini saya menggunakan media ini sebagai salah satu media bakteri ya. Jadi ini termasuk yang paling bagus ya, karena berongga-rongga seperti itu. Jadi akan banyak sekali nitrifying bakteria yang akan masuk tuh masuk tumbuh di media bakteri ini. Cuman buruknya dia ini ringan ya. Jadi makanya saya menggabungkannya dengan keramik ring. Ya, keramik ring ini kalau sudah keramik ring ini ya, kalau sudah dipakai itu akan seperti ini ya, warnanya tidak putih bersih, tidak putih susu lagi. Oke, tapi akan berubah menjadi ini ya, jadi seperti kecoklatan gitu. Seperti kecoklatan. Ya, karena sudah ditumbuhi ataupun juga ditinggali oleh bakteri-bakteri ya. Oke, dia suka tinggal di permukaan ya, bakteri-bakteri tersebut. Oke, ini saya akan gunakan keramik ring ini, akan saya gunakan untuk menimpa biobol yang mengapung ya. Jadi saya akan timpa biobol ini. Oke, ini dia chamber pertama ya, diisi oleh biobol. Ya, ini biobolnya kira-kira 2 bungkus ya. Jadi sudah saya tempatkan dia di bagian chamber pertama di bagian bawah. Kemudian ini keramik ring. Keramik ring saya akan timpa juga di bagian chamber pertama. Ini keramik ringnya sudah terisi sih sebenarnya dengan bakteri-bakteri pengurai. Cuman saya tidak mau tidak mau ambil resiko. Saya akan pastikan kalau tidak ada lagi bibit-bibit parasit tuh yang ada di akuarium saya ini. Oke, jadi ini saya akan masukkan ke sana, ke chamber pertama. Oke, saya akan timpa seperti ini.
Oke, ini udah terisi penuh ya biomedia. Saya menggunakan biobol dan juga keramik ring di chamber pertama. Jadi cukup banyak juga tuh biomedia yang saya pakai itu untuk rumah pertama. Oke, di chamber pertama ini nanti air turun. Saya akan kesini, cuman di atasnya nanti saya akan kasih kapas dakron. Ya, ini di chamber kedua nih saya akan kasih protein skimmer.